Di video ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop terbaik buat editing di Juli tahun 2026. Nah, ada 5 laptop editing yang akan kita bahas di video ini yang harganya mulai dari 7 jutaan hingga mentok-mentok di 12 jutaan. Yaps, ada laptop 7 juta yang udah pakai Ryzen 5 seri H dan juga Radeon 660M plus RAM 16GB yang siap buat editing. Dan ada juga laptop buat kamu yang budgetnya bisa mentok 12 jutaan yang sudah pakai RTX 3050 100% sRGB. So pastikan simak videonya atau gunakan chapter ya untuk menemukan laptop terbaik untuk editing sesuai budget kamu. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop editing terbaik kali ini dibuka oleh Zyrex Detach Pro versi 2. Ini adalah pilihan laptop paling terjangkau yang performanya sudah tergolong mumpuni buat editing video. Dengan harga sekitar 7,4 jutaan, kita sudah mendapatkan kombinasi spek yang tergolong gahar. AMD Ryzen 5 5600 yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 660M. Skor Cinebench R23 di 10.200-an poin dan skor 3D Mark Firestrike di 3.700-an poin cukup mumpuni buat ngedit video Full HD atau bahkan 4K tipis-tipis. Yang gak kalah penting, RAM-nya ini udah langsung dual channel 16GB DDR5 dengan kecepatan yang oke juga ya di 4800 MHz. RAM tersebut jika kita kombinasikan dengan storage 512GB NVMe Gen 4, laptop ini jadi enak buat dipakai multitasking seperti buka Premiere Pro, Photoshop ataupun Lightroom secara sekaligus. Kalau kedepannya kalian mau upgrade juga masih bisa ya. 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan kita bahkan masih dikasih 1 slot SSD ekstra. Detach Pro versi 2 hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD. So far sih kelihatan oke, tapi kalau ngomongin soal akurasi warna, sayangnya dia masih 60% sRGB. Dan aku sangat menyarankan untuk colok laptop ini ke monitor eksternal yang sudah 100% sRGB. Di harga 7 jutaan belum dapetin layar 100% sRGB sih, ya menurutku masih bisa kita maklumi. Yang penting baterainya lumayan oke, 60 Wh yang bisa dipakai ngedit sekitar 6-8 jam. Kemudian pas mau ketemu klien pun, bobot 1,38 kg-nya harusnya nggak akan membebani pundak kita ya. Terakhir untuk portnya sih sebenarnya cukup lengkap, tapi sayangnya dia belum ada SD card reader. Laptop untuk editing selanjutnya adalah Tecno Megabook T1. Nambah sekitar 1 juta, kita bisa mendapatkan laptop yang lebih balance, utamanya buat para desainer profesional. Soalnya tidak seperti Zyrex sebelumnya, Tecno Megabook T1 ini sudah hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD dan akurasi warna yang sudah 100% sRGB. Jadi nggak usah ribet nyari monitor eksternal karena layarnya ini sudah siap buat dipakai color grading ataupun ngedesain profesional. Tapi memang secara performa dia masih kalah ya dengan si Zyrex yang harganya 1 juta lebih murah. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Vega 7. Untungnya secara RAM dia udah 16GB LPDDR4X berkecepatan 4267 MHz. SSD-nya juga lega 512GB meskipun ya dia masih pakai NVMe Gen 3. Belum sekencang SSD pada laptop Zyrex sebelumnya. Jadi makin kelihatan ya seberapa worth it sebenarnya si Zyrex di nomor 1 tadi. Kombinasi tersebut menghasilkan skor 6500-an poin di Cinebench R23 dan 3800-an poin di 3D Mark Firestrike. Masih cukup oke lah ya buat dipakai ngedit video Full HD. Sayangnya untuk opsi upgrade, RAM-nya ini udah on board ya. Tapi untungnya kita masih dikasih 1 slot SSD M.2 extra. Yang aku suka dari laptop ini adalah baterainya. 75 Wh yang tentunya udah bisa banget lah dipakai buat WFC seharian. Bahkan kalau dipakai ngedit dari pagi sampai sore juga kayaknya bisa-bisa aja ya. Meski baterainya gede, surprisingly bobot dari laptop Tecno ini masih tergolong ringan di 1,39 kg dengan tebal yang bahkan cuma 1,48 cm. Soal port sih udah lengkap pakai banget, meskipun sayangnya dia belum punya port SD card reader.
Laptop editing terbaik yang ketiga adalah Advan Pixwar Touch. Ini adalah jawaban buat kamu yang budgetnya mentok di 10 juta kurang, tapi butuh laptop dengan performa mumpuni buat ngedit video 4K. Yaps, Pixwar Touch sudah memiliki kombinasi performa yang siap menghajar berbagai project video 4K-mu ataupun 3D desainmu. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 8745HS yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 780M. Skor Cinebench R23-nya udah tembus 13.500-an poin. Yang mana ini adalah standar CPU laptop gaming yang biasanya harganya belasan juta. Terus dengan skor grafis 7.800-an poin di 3D Mark Firestrike, Pixwar Touch ini tentu udah aman buat dipakai ngedit video 4K, 3D design, ataupun ngoding aplikasi mobile. Soal multitasking juga aman ya, karena RAM-nya ini udah 16 GB LPDDR5 dengan speed yang kenceng 6400 MHz. SSD-nya juga lumayan lega ya, 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Main game AAA juga bisa cuy. GTA 5 bisa dapetin rata-rata 65 fps, Forza Horizon 5 di 72 fps, bahkan game Black Myth Wukong bisa dapetin 54 fps. Meskipun performanya gacor, Pixwar Touch ini sayangnya punya satu kelemahan yang menurutku cukup fatal. Layarnya belum 100% sRGB. Jadi ya, ini satu-satunya kompromi yang harus kalian perhatikan ya. Baterainya sendiri berkapasitas 58 Wh yang bisa dipakai nonton film kurang lebih sekitar 10 jam. Terus bobotnya juga cukup berat, standar laptop 15 inch di 1,81 kg dengan tebalnya di 1,87 cm. Dan catatan lainnya, RAM dari laptop ini onboard, tapi untungnya masih ada satu slot SSD M.2 ekstra. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan sudah ada SD card readernya. Nah ini, good job. Laptop editing terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Go 14. Ini adalah definisi laptop seimbang, all-rounder yang paling oke buat konten kreator di kelas harga 10 jutaan. Pasalnya, dia bisa menawarkan keseimbangan antara CPU kencang, GPU handal, dan layar yang sudah siap buat editing profesional. Yaps, laptop yang ditenagai Intel Core Ultra 5 125H ini sudah mencatatkan skor 9.600-an poin di Cinebench R23. Artinya, dia udah punya performa yang mumpuni buat dipakai ngedit video 4K ataupun 3D design. Terus, RAM-nya ini udah langsung 16 GB DDR5 4800 MHz dengan SSD 512 GB. Perlu diketahui, RAM-nya ini masih single channel ya, dan kita masih dikasih satu slot RAM ekstra. Nah, nanti kalau kamu upgrade RAM-nya menjadi dual channel, iGPU bawaannya juga akan ikutan ke upgrade dari GPU Intel Graphics menjadi Intel Arc Graphics yang tentunya lebih kencang. Jadi aku sangat menyarankan kalau nanti ada budget, silahkan upgrade RAM-nya menjadi dual channel untuk dapatin performa grafis maksimal buat editingmu. Main game juga bisa, dimana CS2 dapetin 70-80 fps, World War Z di 40-60 fps, dan The Witcher 3 itu di kisaran 40-an fps. Lanjut ke bagian layar. Aspire Go 14 memiliki layar yang sudah 100% sRGB dengan ukuran 14 inch IPS Full HD. Kombinasi CPU kencang dan juga layar 100% sRGB adalah definisi keseimbangan yang ideal untuk para editor. Untuk baterainya sendiri di 55 Wh yang bisa dipakai ngedit kurang lebih 6-7 jam. Kalau bobot sih nggak begitu ringan ya, so-so aja di 1,5 kg dengan tebal 1,75 cm. Terakhir untuk portnya, dia sebenarnya udah lengkap, tapi sayangnya dia belum punya slot SD card reader. Laptop editing terbaik kali ini ditutup oleh Lenovo Log 15 ARP10e. Kalau kamu punya budget hingga 12 jutaan dan lagi nyari laptop yang oke buat editing, Log Essential adalah pilihan yang paling tepat. Dan setidaknya aku punya 3 alasan. Pertama, dari kelima laptop yang kita bahas, dia adalah satu-satunya laptop yang sudah punya GPU discrete. Lebih tepatnya Nvidia GeForce RTX 3050 dengan VRAM 6GB GDDR6. Otomatis, dia menjadi laptop dengan performa grafis tertinggi mencapai hampir 13.000-an poin, yang mana ini jauh meninggalkan 4 laptop lainnya. Ya, ada harga, ada grafis. Iya nggak?
Grafis kencang ini juga didukung oleh CPU AMD Ryzen 7 170 yang bisa menghasilkan skor 12.500 poin di Cinebench R23. Ditambah RAM 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD NVMe Gen 4-nya, Lenovo Log ini benar-benar siap menghajar berbagai project video 4K dan 3D design dari klien. Main game juga tentunya bisa ya. Wukong bisa dapetin lebih dari 100 fps dan Forza Horizon 6 bahkan bisa dapetin 120 fps. Alasan yang kedua adalah layarnya. Log 15 sudah membawa layar 100% sRGB dengan ukuran yang lega di 15,6 inch IPS Full HD. Alasan yang ketiga ada pada opsi upgrade. Kita masih dikasih satu slot RAM ekstra, bahkan masih ada satu slot SSD ekstra. Untuk baterai sih sayangnya dia nggak begitu oke di 57,5 Wh yang bisa tahan kisaran 3,5 jam aja. Kemudian untuk bobot juga nggak begitu ringan di 1,8 kg dengan tebalnya di 2,29 cm. Terakhir portnya udah lengkap dan dia udah punya SD card reader. Nice. Yo guys, itu dia 5 laptop terbaik buat editing yang harganya dari 7 sampai 12 jutaan. List lengkap dari kelima laptop editing tadi bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping yang ada di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana akan ada harga terupdate ya, yang mana penting untuk kalian tonton biar tahu harga terupdate ketika kalian menonton video ini. Karena bisa jadi harganya berubah guys. Atau mungkin kalau nanti ada promo, baik itu di 88, 99, dan semacamnya, bisa jadi harganya juga menarik ya, lebih terjangkau di keranjang YouTube Shopping. So pastikan kalian cek aja keranjang tersebut dan temukan harga terbaiknya. Oke, buat kamu yang masih punya masukan, pertanyaan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Apalagi ya, ngedit, belajar, gaming kan udah ya.